Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Butika di Belajar Biologi dengan Butika. Hari ini kita akan membahas tentang hereditas atau pewarisan sifat berdasarkan golongan darah sistem AB0 atau ABO. Ada berapa macam golongan darah sih pada sistem ini? Nah, ada 4. Yang pertama ada golongan darah A, lalu golongan darah B, kemudian golongan darah AB, terakhir adalah golongan darah 0. Nah, mengingat seperti yang di pokok bahasan sebelumnya, ada yang homozigot dan heterozigot. Pada Golder juga genotipnya juga sama ya. Misal untuk golongan darah itu dilambangkan sebagai IA. IA jika dia homozigot, lalu IA I0 atau O jika dia heterozigot. Selanjutnya jika golongan darah B yang homozigot ada IB, sedangkan yang heterozigotnya ada IB I0. Kenapa I0? Karena I0 itu maksudnya dia tidak memiliki antigen A ataupun antigen B. Ingat kan dulu pas zamannya kelas zaman lagi belum juga lama, waktu kelas 11 ya, ada antigen tuh dari ini misalnya sel darah merah ya. Kalau misalnya ada antigen A aja yang menempel ya, pasti ada banyak tuh, lebih dari 1, maka dia golongan darahnya adalah A. Kalau yang nempelnya ternyata ada golongan darah B juga, maka dia golongan darahnya jadi AB. Kalau cuma B aja, maka golongan darahnya adalah B itu. Ini juga sama ya. Sehingga yang heterozigot itu bukan berarti ada antigen tipe O, tapi memang tidak ada antigennya, makanya lambangnya adalah I0. Lalu golongan darah AB, nah ini pasti heterozigot karena hanya ada IA dan IB. Selanjutnya kalau golongan darah 0 berarti I0 I0. Maka di sini ada yang heterozigot. Oh, ini homozigot dulu ya. Ini homozigot. Lalu yang ini hetero. Lalu ini homozigot gitu. Biar mudah aja. Lanjut aja kita ke tipe soal. Soal misalnya jika contoh soal, tipe soal. Contoh soal, misal pada orang tua yang golongan darahnya IA I0 untuk ayahnya, lalu untuk golongan darah ibunya adalah IB I0. Nah, ini ceritanya tuh gimana sih kalau misalnya si ayah punya golongan darah A heterozigot dan si ibu punya golongan darah B heterozigot. Anaknya pilihannya gimana gitu, maksudnya sih seperti itu. Yuk kita lakukan. Ya, untuk G1 nya atau gametnya berarti ini karena hetero ada 2 IA dan I0. Selanjutnya golongan darah B juga sama, ada 2 IB dan I0. Maka F1 nya F1 pencet apa sih muncul terus. F1 nya berarti ada berapa tabelnya? Ini kan 2 berarti ada 4 tambah 1 jadi ada 5. Sorry 5, 3 capruk ya. Ini untuk yang jantan, ini untuk yang betina. Yang jantan yang ini simpan ke samping, berarti ini IA I0, lalu yang betina IB I0. Nah, IA IB tulis IA dan IB. IA I0 IA I0 I0 IB, tulisnya IB dulu ya, IB baru I0 I0 dan I0. Nah, dari sini kita buat perbandingan genotip. Maka perbandingan genotipnya
IB banding IAI 0 banding IBI 0 banding I0 I0 ini 1 1 1 1 perbandingannya. Berarti yang ini golongan darah AB, yang ini golongan darah A, yang ini golongan darah B, yang ini golongan darah 0. Masing-masing 1, berarti kan ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, berarti ini 25%, 25%, 25%, 25% gitu. Jadi maksudnya jika ada orang tua yang contoh ayahnya memiliki genotip IAI 0, berarti golongan darah A yang heterozigot, dan dari ibu yang golongan darahnya B heterozigot, maka kemungkinan memiliki anak yang golongan darahnya AB 25%, A 25%, B 25%, O atau 0 25%. Itu maksudnya ya, ini untuk golongan darah. Nanti untuk soal kalian kerjakan aja yang Ibu kasih nanti di grup WhatsApp. Selanjutnya, selain tentang hereditas Goldar, hari ini Ibu juga mau menjelaskan tentang hereditas pada manusia ya. Terpaut, kromosom X dan kromosom Y. Nah, yang harus diketahui pada perempuan itu, manusia itu kromosomnya adalah X dan Y. Sedangkan pada laki-laki kok X dan Y? Aduh, ngelantur, maaf ya. Perempuan itu XX, sedangkan pada laki-laki itu XY. Sehingga kalau ada, kita bicara penyakit keturunan ya, penyakit yang diturunkan. Kalau ada penyakit yang diturunkan terkait atau terpaut kromosom, misalnya kita ambil contoh aja hemofilia. Hemofilia itu jenis kelainan darah di mana darahnya itu suka membeku, sukar membeku. Semisalnya tergores atau luka, darahnya terus mencut terus aja gitu. Terus suka lebam, merah-merah gitu sampai keunguan. Nah, si hemofilia ini terpaut kromosom X. Terpaut kromosom X. Sehingga kalau kita buat genotipnya, untuk perempuan normal yang tidak memiliki gen hemofilia ini XX aja normal. Untuk perempuan yang memiliki satu gen hemofilia, maka dia disebut wanita karier atau pembawa, yang artinya penyakit hemofilia ini nggak akan muncul di wanita tersebut. Tapi kalau dia punya anak laki-laki, yang yang salah satunya membawa sifat hemofilia di kromosom X ya, maka bisa dipastikan dia mengidap hemofilia seperti ini. Terus gimana kalau ada perempuan yang dua-duanya gitu ya membawa? Sebetulnya ini secara teori bisa disebut pria ini wanita normal ya. Harusnya nulisnya wanita normal, wanita karier, pria hemofilia. Ini secara teori eksa ini bisa disebut sebagai wanita hemofilia. Tapi secara prakteknya jarang ada yang bertahan hidup gitu ya, karena satu aja udah banyak penyakitnya nih kalau misalnya satu membawa, apalagi kalau dua gitu, kalau satu juga jadi karier gitu kira-kira. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh soalnya.
Misal contoh soal, jika ada laki-laki normal menikah dengan perempuan yang membawa gen hemofilia, koi lagi. Nah ini, membawa gen hemofilia artinya dia wanita karier, kita tulis saja biar enak. Ini pria normal, ini wanita karir, bukan wanita karir yang memiliki profesi ya, tapi tadi membawa suatu penyakit keturunan. Nah dari sini gimana anak-anaknya gitu kan ya. Ini P1, G1 seperti biasa kita buat genotipnya. Ini X ya, berarti genotipnya X dan Y. Kalau ini XH dan X. Lalu F2 nya kan 2 berarti kita bikin 3 ke samping, 3 ke bawah. Ibu tuh kalau bikin tabel gak pernah bagus, maaf ya. Ini betina, ini jantan. Yang laki-laki X, Y. Perempuan XH, X. Nah ini langsung aja. Jadi kalau X ketemu XH, X boleh di depan boleh di belakang sih ya, depan aja ya. XH, X. Lalu ini XX, ini XH, Y. Lalu ini X, Y. Nah ini, maka perbandingan genotipnya itu adalah, pertama ada XX berbanding XH, X berbanding XH, Y berbanding X, Y. Nah ini masing-masing kalau mau ditulis fenotipnya bisa. Ini wanita normal, ini berarti pria hemofilia. Sorry, pria sih, gak konsen. Yang ini wanita karier bawah aja. Yang ini baru nih pria hemofilia, yang ini pria normal. Perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Berarti kalau mau buat persentasi, ini tuh 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1/4 itu berarti 25%, 25%, 25%, 25%. Itu penjelasan tentang penyakit hereditas yang terkait kromosom X. Selain hemofilia sebetulnya ada yang lain ya, contohnya aja buta warna. Buta warna juga sama cara penghitungannya seperti ini. Untuk terpaut kromosom Y ada sebetulnya misalnya pada penyakit yang bulunya banyak gitu, terus yang bagian rambut atas yang kasar gitu. Tapi jarang dibuat bentuk soalnya karena yang familiar itu yang ini ya, yang hemofilia dan yang buta warna. Contoh yang buta warna sekarang. Buta warna misal jika laki-laki perempuan, laki-laki misal yang punya penyakit buta warna menikah dengan perempuan normal ya. Ini pria buta warna, yang ini wanita normal. Bagaimanakah anak-anaknya?
setelah ngitung P1 seperti biasa kita ngitung gamet. Karena ini X dan Y itu pasti beda, jadi bukan homozigot, berarti gametnya ada X, BW. BW ini ceritanya buta warna ya, dan Y. Lalu ini karena ini X dan X dia homozigot, berarti cukup X aja. Maka F2 nya ke samping 2 ke bawah 2 ke samping 1, tapi tambahin 1 berarti ke bawah 3 ke samping 2. 1 2 3 1 2. Kenapa harus 2? Karena kita butuh judul sih. Judul bukan judul tabel ya, judul kolom. Ini yang jantan, yang betina X, BW sama Y, yang ini X. Berarti di sini X, BW, X, X dan Y. Maka perbandingan genotipnya pertama ada X, BW, Y berbanding X, Y. Jadi wanita karir dan pria normal. Yang ini 50%, yang ini 50%. Udah itu aja untuk hereditas pada golongan darah dan juga pada penyakit terpaut kromosom X dan kromosom Y. Untuk materi selanjutnya nanti kita ke penyimpangan semu dari hukum Mendel, lewat materinya. Tapi gak apa-apa, kita belajar ini dulu karena ini masih ada kaitannya dengan persilangan monohibrid dan hibrid. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan